sejahtera untuk kita semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Sister Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, hari biasa Pekan Khusus Advent. Bacaan Injil yang akan kita renungkan adalah dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai ayat 56 dengan tema Mari membuka hati menyambut Kristus yang akan datang. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang pemuda yang tidak percaya kepada Allah melakukan suatu perjalanan dengan kapal. Ketika ia berada di kapal, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan menerpa kapal mereka, sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik dan mulai berdoa. Pemuda itu sendiri tidak pernah berdoa. Bahkan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tetapi karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut kematian akan datang kepadanya. Pada saat itu, ia mendengar beberapa orang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Hati pemuda ini goyah. Sejak kecil, ia tidak pernah berdoa, tetapi ganasnya ombak membuatnya kehilangan pegangan. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk berdoa. Demikian, ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janji-Mu. Ampunilah aku. Sucikanlah hatiku yang kotor ini dan selamatkanlah aku. Setelah ia berdoa, keajaiban terjadi. Badai itu menjadi reda dan ombak pun menjadi tenang. Pemuda tersebut begitu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Dan dari tangannya terciptalah sebuah kidung yang sangat indah, pujian yang berbunyi semua baik. Inilah pujian syukur yang keluar dari hati yang terdalam oleh sang pemuda tersebut. Puji-pujian merupakan respon terbaik yang dapat dilakukan seseorang setelah ia memperoleh kebaikan Tuhan. Puji-pujian bukan sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman, keindahan, dan penghormatan kepada Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengar, disampaikan pujian Maria yang memuji karya Allah yang besar atas hidup dan bangsanya. Puji-pujian Maria dikenal sebagai Madah Magnificat. Alasan Maria memuliakan Allah karena Maria berstatus rendah secara sosial ekonomi. Ia miskin, serupa dengan banyak orang Israel, sederhana yang dalam hidupnya mengandalkan Allah saja.
Maria sudah biasa hidup dalam sikap aku ini hamba Tuhan. Ia merasa tidak pantas Allah bertindak secara khusus dalam hidupnya, lebih-lebih menjadikannya ibu bagi putra Allah. Namun Allah tidak mempedulikan statusnya itu. Bukankah itu tanda keagungannya? Karena Allah memperhatikan seseorang, berarti ia juga tidak akan melupakannya. Juga status rendah Maria yang dikontraskan dengan kuasa Allah yang tak terbatas. Tidak ada yang mustahil baginya. Siapakah Maria sehingga ia dipilih untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia? Jelas, semua karena kemurahan Allah kepadanya. Maria memperoleh kasih karunia Allah untuk menjadi ibu bagi Yesus. Betapa Maria bersuka cita karena dirinya dilayakkan Allah menerima anugerah yang luar biasa itu. Maria memuliakan Tuhan yang menjadi sumber berkat baginya. Saudara-saudari, kerahiman Allah tersedia bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja. Syaratnya adalah asal takwa kepadanya. Artinya mengakui dan menghormatinya sebagai Tuhan atas segala Tuhan. Asal percaya seperti Maria. Takut akan Tuhan searti dengan menerima Allah sebagai Allah dan bersikap terbuka sehingga Allah mampu bertindak atas hidup kita. Untuk dapat menerima karunia Allah, orang-orang harus membuka diri akan keselamatan itu. Mereka yang membuka dirinya akan menjadi kaya, artinya akan dilimpahi kasih karunia Allah. Dan yang menutup dirinya akan disuruh Allah pergi dengan tangan kosong, biarpun ia kaya. Jadi, keselamatan Allah ada bagi mereka yang takwa apapun kondisi hidupnya. Saudara-saudari, sabda Tuhan ini mengajak kita untuk melihat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dan melihat sejauh mana kita juga mampu bersyukur dan memuji Tuhan yang telah menganugerahkan berkat-Nya bagi kita. Kita tidak mampu menambah keagungan dan kemuliaan Allah, tetapi kita dapat menyadari dan menyatakannya. Kita dapat mengakui kebesaran Allah dan mengungkapkannya dalam doa dan pujian kita. Dalam segala kesulitan, tantangan, perjuangan dalam hidup yang terkadang tak dapat kita selami, kita juga dapat berkata seperti Maria, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka mari kita membuka diri akan karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Mari kita membuka hati menyambut Kristus yang akan datang, sehingga damai dan sukacita sungguh kita alami dalam hidup kita. Tuhan memberkati.